Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Ciri-ciri kota. Sebuah desa yang berubah menjadi kota ini menyebabkan kehidupan khas desa menjadi hilang ciri-cirinya dan berganti menjadi ciri-ciri yang baru, yaitu ciri-ciri perkotaan. Ciri-ciri suatu kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu ciri-ciri fisik kota dan ciri-ciri non-fisik atau ciri-ciri sosial kota. Kita mulai dari ciri-ciri fisik yang pertama. Ciri-ciri fisik kota yang pertama adalah bahwa kota memiliki gedung pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan suatu kota akan ditandai dengan gedung-gedung pemerintahan yang besar dan tinggi. Bangunan tidak hanya dibangun satu lantai, tetapi dua lantai bahkan lebih. Kemudian, kota-kota di Pulau Jawa pada umumnya akan memiliki alun-alun di dekat pusat pemerintahannya. Hal ini karena kota-kota di Jawa kebanyakan berasal dari pusat pemerintahan kerajaan atau di bawahnya. Setiap pusat kota memiliki alun-alun yang pada masa lampau mempunyai banyak fungsi. Ciri fisik kota yang ketiga adalah kota memiliki banyak sarana perekonomian seperti pasar tradisional hingga pasar modern dan pusat-pusat pertokoan atau kawasan pertokoan yang bermunculan di tempat lain yang jauh dari pasar tradisional maupun pasar modern. Ciri fisik kota yang keempat adalah kota memiliki lahan parkir atau memiliki lahan khusus parkir. Hal ini terjadi karena banyak kendaraan melintas di kota setiap hari, di mana ruas jalan menjadi padat dan digunakan untuk parkir yang akhirnya berdampak pada timbulnya kesemrawutan. Bisa kita lihat pada gambar seperti ini. Mobil yang diparkir di tepi jalan ini membuat kesemrawutan lalu lintas. Sehingga kemudian bermunculanlah lahan-lahan khusus untuk parkir. Ciri fisik kota yang keempat adalah bahwa kota memiliki prasarana-sarana umum yang dapat menjadi daya tarik dari kota. Yang pertama adalah misalnya sarana olahraga, taman kota, bioskop atau sinema, wahana permainan, dan prasarana umum yang lain. Ciri fisik kota yang kelima adalah kota banyak terdapat kompleks perumahan, dimulai dari perumahan elit, perumahan kelas menengah, apartemen, perumahan umum, rumah susun, kawasan permukiman campur, hingga kawasan kumuh. Oke, itu adalah ciri-ciri fisik kota. Sekarang kita beralih pada ciri-ciri non-fisik kota. Yang pertama adalah bahwa latar belakang penduduk di kota bersifat heterogen atau beraneka ragam. Hal ini terjadi karena kota banyak didatangi oleh penduduk dari berbagai daerah. Perbedaan karakter dan budaya dari setiap pendatang ini akan berbeda dan setiap hari bercampur dalam suatu wilayah. Ciri non-fisik yang kedua dari kota adalah bahwa hubungan sosial pada masyarakat bersifat Gesellschaft atau patembayan. Latar belakang budaya yang berbeda dan tidak memiliki ikatan darah membuat komunikasi dan hubungan yang dilakukan mengarah pada dorongan mencari keuntungan. Ciri-ciri non-fisik kota yang ketiga adalah norma adat sudah tidak lagi mengikat di masyarakat perkotaan. Tidak berlaku lagi karena masyarakatnya sudah bersifat heterogen. Norma adat yang dibawa oleh pendatang tidak sama dengan norma adat dari penduduk kota maupun pendatang dari daerah lain. Jikalau masih ada penduduk kota yang menggunakan adat-adat tertentu, biasanya lebih pada upaya untuk melestarikan tradisi saja. Seandainya tidak melaksanakan pun tidak apa-apa.
Ciri-ciri non-fisik kota yang keempat adalah pola pikir masyarakat kota cenderung lebih rasional. Mereka lebih mengedepankan pola pikir rasional daripada memakai intuisi atau perasaan. Dalam menentukan keputusan akan lebih banyak melihat faktor sesuai dengan rasio mereka. Ciri kota yang kelima dari ciri non-fisiknya adalah masyarakat kota cenderung mudah bersikap egois dan individualis. Kehidupan yang keras dan persaingan yang tinggi di berbagai bidang kehidupan membuat penduduk kota cenderung mementingkan dirinya sendiri dalam menentukan sebuah keputusan. Selain itu, keasikan dengan teknologi maju membuat kepekaan sosial menjadi rendah. Ciri non-fisik kota yang keenam adalah munculnya segregasi ruangan. Hal ini ditandai oleh pemisahan yang menimbulkan pengelompokan atau kompleks tertentu. Sebagai contoh, pemisahan ini berawal dari kesamaan nasib orang kaya cenderung mengelompok dengan orang kaya dan sebaliknya. Segregasi dapat dilihat dari bermunculannya kompleks permukiman yang berbeda-beda. Ada pemukiman elit, menengah, rusun hingga pemukiman kumuh. Baik, itu tadi adalah ciri-ciri kota secara fisik maupun non-fisik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.